66 juta tahun lalu, sebuah asteroid menghantam bumi dan memusnahkan dinosaurus, mengubah sejarah selamanya. Tapi bayangkan, jika batu itu meleset, dinosaurus masih berjalan berlari dan terbang di planet kita sekarang. Bagaimana rupa dunia jika manusia harus berbagi dengan reptil raksasa? Pertama, ekosistem akan sangat berbeda. Dinosaurus menguasai darat, laut, dan udara. Tanpa kepunahan mereka, mamalia, termasuk kita, mungkin tak pernah punya kesempatan untuk berkembang. Bisa jadi manusia sama sekali tidak ada. Tapi mari kita bayangkan manusia tetap berevolusi berdampingan dengan dinosaurus. Sejak awal, bertahan hidup akan jauh lebih sulit. Nenek moyang kita harus menghindari predator seperti raptor dan T-Rex, sekaligus bersaing mencari makanan. Peradaban akan tertunda. Membangun ladang atau desa di dunia penuh predator raksasa hampir mustahil. Manusia purba mungkin hanya bisa tinggal di gua atau tebing tinggi yang aman. Pertanian, fondasi peradaban, mungkin baru muncul ribuan tahun lebih lambat. Dinosaurus akan menginjak-injak tanaman atau memangsa ternak. Progres manusia akan sangat terhambat. Predator seperti Velociraptor atau Carnosaur besar akan jadi ancaman harian. Berjalan jarak pendek pun butuh senjata, kerjasama, dan pertahanan yang canggih. Herbivora pun menimbulkan masalah. Bayangkan gajah 5 kali lebih besar merusak rumah dan ladang hanya karena lewat. Triceratops atau Hadrosaurus bisa merusak segalanya tanpa sengaja. Domestikasi mungkin terjadi. Seperti kuda dan sapi, manusia bisa mencoba menjinakkan dinosaurus kecil. Bayangkan menunggangi Hadrosaurus alih-alih kuda, atau berburu ditemani raptor mini. Namun, predator besar seperti T-Rex tak mungkin dijenakkan. Insting berburu dan ukurannya membuat mereka terlalu berbahaya. Mereka akan tetap jadi penguasa rantai makanan. Kota akan dibangun berbeda. Gedung-gedung tinggi harus tahan ditabrak makhluk raksasa. Tembok, parit, dan pagar raksasa akan mengelilingi setiap pemukiman. Teknologi mungkin berkembang lebih cepat karena kebutuhan. Senjata canggih harus ditemukan lebih awal. Tombak dan panah tak cukup. Manusia bisa menciptakan jebakan, bahan peledak, bahkan senjata api jauh lebih cepat. Bayangkan zaman kastil. Bukan hanya melawan pasukan, tapi juga menahan kawanan Triceratops atau T-Rex. Parit dan tembok tebal akan jadi pelindung dari serangan dinosaurus. Perang antar manusia juga berbeda. Tentara mungkin memakai dinosaurus sebagai senjata hidup, mirip gajah perang di masa lalu. Pasukan Triceratops berzirah bisa menentukan kemenangan. Revolusi industri juga akan berubah. Pabrik dan rel kereta api harus dilindungi dari kawanan dinosaurus. Pagar listrik, parit, atau barikade bisa muncul ratusan tahun lebih awal. Dinosaurus bisa menginspirasi teknologi baru. Mengamati Pterosaurus bisa membuat manusia menemukan konsep pesawat lebih cepat, mungkin berabad-abad sebelum Wright bersaudara. Namun, banyak wilayah akan tetap liar. Hutan besar penuh dinosaurus tak akan pernah bisa dijinakkan. Bahkan hingga hari ini, sebagian dunia mungkin tetap tak tersentuh manusia. Pariwisata akan berbeda. Alih-alih safari melihat singa dan gajah, orang akan ikut safari dinosaurus, melihat kawanan Hadrosaurus atau melacak predator. Tapi keselamatan akan jadi masalah. Taman nasional harus dibentengi dan kecelakaan akan sering terjadi. Sesekali, dinosaurus bisa saja menembus pagar. Transportasi juga terpengaruh. Jalan raya dan rel kereta harus menghindari jalur migrasi dinosaurus beraksasa. Kota bisa terisolasi selama berminggu-minggu. Cadangan minyak mungkin tidak ada. Banyak minyak terbentuk setelah dinosaurus punah. Dengan mereka tetap hidup, manusia bisa menghadapi krisis energi lebih cepat. Dinosaurus juga akan bersaing dengan ternak. Membesarkan sapi atau kambing hampir mustahil di daerah yang dikuasai predator. Peternakan akan terbatas di area yang sangat aman. Laut pun berbeda. Bayangkan laut dikuasai Mosasaurus. Manusia akan takut berlayar jauh. Perdagangan laut dan eksplorasi akan jauh lebih berbahaya. Penerbangan pun tak aman. Pterosaurus dengan bentang sayap lebih besar dari pesawat kecil bisa menjadi ancaman besar di udara. Kebun binatang juga berbeda. Alih-alih singa atau jerapah, orang akan melihat raptor kecil atau Stegosaurus mini di balik kaca tebal. Tentu saja ada yang mencari keuntungan ilegal. Pasar gelap mungkin menjual telur dinosaurus, kulit, atau bahkan dinosaurus hidup.
Agama dan mitologi juga berubah. Banyak budaya menyembah hewan. Dengan dinosaurus hidup, mereka bisa jadi simbol kekuatan dan dewa. Bayangkan kuil raksasa yang didedikasikan untuk sauropod atau sekte prajurit yang meniru kebingasan T-Rex. Dinosaurus bisa membentuk bahasa, legenda, dan identitas bangsa. Perubahan iklim juga mempengaruhi mereka. Dinosaurus menyukai iklim hangat. Dengan pemanasan global, mereka bisa berkembang ke wilayah baru, makin menekan manusia. Kesehatan bisa berkembang berbeda. Mempelajari biologi dinosaurus bisa membuka rahasia genetika, regenerasi, atau penyakit, mempercepat ilmu kedokteran. Namun sisi gelapnya, penyakit baru. Dinosaurus bisa membawa virus atau parasit kuno yang berbahaya bagi manusia. Pertanian modern pun berubah. Dinosaurus mungkin diburu untuk daging, kulit, atau tulang. Industri besar bisa muncul, mirip sapi atau ayam hari ini. Tapi memburu dinosaurus sangat berbahaya. Butuh tim besar dengan senjata canggih untuk menjatuhkan predator besar. Produksi daging jadi mahal, hiburan jadi liar. Alih-alih rodeo, mungkin ada lomba balap raptor atau pertunjukan melawan dinosaurus, meskipun penuh risiko. Industri film juga berbeda. Bukan Jurassic Park membayangkan mereka kembali, tapi film menampilkan dinosaurus real dalam aksi. Olahraga pun ikut. Balapan dinosaurus kecil bisa jadi tontonan populer, sementara pertunjukan berbahaya mungkin berlangsung di pasar gelap. Tata kota akan berubah. Kota dibangun di tebing, dataran tinggi, atau pulau untuk menghindari jalur migrasi dinosaurus raksasa. Bencana bukan cuma gempa, tapi juga kawanan dinosaurus yang mengamuk bisa menghancurkan desa. Pemerintah mungkin memberi peringatan stampede layaknya badai. Riset senjata akan lebih cepat. Senjata api, racun, dan teknologi militer mungkin muncul lebih awal untuk melawan dinosaurus. Tapi tidak semua hubungan bermusuhan. Sebagian dinosaurus bisa digunakan untuk tenaga kerja, transportasi, atau bahkan jadi teman, mirip kuda dan anjing. Anak-anak bisa tumbuh bersama dinosaurus kecil sebagai hewan peliharaan. Bayangkan jalan-jalan sambil menuntun raptor berpuluh atau memberi makan bayi triceratops berpuluh. Pendidikan akan mengajarkan cara menghadapi dinosaurus. Sekolah punya latihan darurat bukan hanya untuk gempa, tapi juga serangan dinosaurus. Bencana akan jauh lebih besar. Satu sauropod bisa menghancurkan infrastruktur senilai miliaran rupiah. Pemerintah harus punya tim khusus pengendali dinosaurus. Kepolisian akan punya divisi khusus dinosaurus dengan peluru bius, kendaraan lapis baja, dan drone untuk mengendalikan dinosaurus di kota. Politik juga berubah. Negara dengan lahan penuh dinosaurus bisa punya keuntungan atau beban karena ancamannya. Konflik internasional juga bisa terjadi karena perebutan wilayah kaya dinosaurus, seperti perang karena minyak hari ini. Ilmu pengetahuan akan meledak. Bukan fosil yang dipelajari, tapi dinosaurus hidup. Biologi, paleontologi, dan ekologi jadi satu bidang besar. Bahkan dinosaurus bisa dikirim keluar angkasa. Seperti hewan percobaan lainnya, manusia mungkin meluncurkan dinosaurus kecil untuk diset. Namun, akhirnya manusia mungkin tetap unggul. Dengan teknologi, senjata, dan kota, kita bisa mengendalikan atau berdampingan dengan dinosaurus. Tetap saja, tragedi tak terhindarkan. Hubungan manusia dan dinosaurus akan selalu rapuh, penuh risiko, dan konflik. Pada akhirnya, dunia dengan dinosaurus yang tidak pernah punah akan jadi tempat penuh keajaiban sekaligus bahaya. Hidup manusia tetap ada, tapi jauh lebih keras, penuh tantangan dan penuh petualangan, dengan raksasa berjalan di samping kita.